Salsabila dengan NIM F2019-01058. Saya berasal dari kelas C2 Farmasi Universitas Mandala Waluyandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan struktur aktivitas golongan obat antibiotik. Golongan obat antibiotik kan terdiri dari beberapa macam. Di sini saya akan menjelaskan dua golongan saja, yaitu yang pertama turunan aminoglikosida dan turunan sefalosporin. Sebelum saya jelaskan dua golongan tersebut, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik, dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Selanjutnya masuk pada golongan obat antibiotik yang pertama, yaitu turunan aminoglikosida. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu aminoglikosida. Aminoglikosida adalah kelompok obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Aminoglikosida merupakan golongan antibiotik yang efektif untuk mengatasi bakteri aerob gram negatif. Penggunaan obat ini bisa dikombinasikan dengan obat antibiotik lainnya. Aminoglikosida umumnya diberikan melalui infus intravena yang intermiten. Selanjutnya, mekanisme kerja pada golongan aminoglikosida yaitu beraksi dengan cara mengikat ke situs amino asil 16S ribosom RNA dalam subunit ribosom 30S yang menyebabkan salah pembacaan kode genetik dan penghambatan proses translasi. Jenis-jenis obat yang termasuk ke dalam golongan aminoglikosida yang paling sering ditentukan untuk pemberian sistemik adalah amikacin, gentamicin, dan tibromicin. Selanjutnya masuk pada turunan aminoglikosida. Turunan aminoglikosida adalah antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksistreptamin atau streptidin dan gula amino 3 aminoglukosa, 6 aminoglukosa, 2,6 diaminoglukosa, garosamin, deglukosamin, Ln-metilglukosamin, neosamin, dan furosamin. Pada umumnya merupakan senyawa bakterisid, dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, serta efektif terhadap mikrobakteri. Turunan aminoglikosida yang sering digunakan antara lain adalah streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, tobramisin, amikasin, netilmisin, dibekasin, dan spektimnomisin. Selanjutnya masuk pada hubungan struktur aminoglikosida. Hubungan struktur aminoglikosida terdapat 3 macam, yaitu modifikasi cincin 1, modifikasi cincin 2, dan modifikasi cincin 3. Modifikasi pada cincin 1 sangat penting untuk aktivitas karena merupakan sasaran utama dalam pengaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Modifikasi cincin 2, cincin kedua ini sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri. Selanjutnya modifikasi cincin 3. Gugus-gugus fungsional pada cincin ketiga dapat digantikan tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Selanjutnya yang kedua yaitu turunan sefalosporin. Perlu kita ketahui sefalosporin yaitu bekerja membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Sefalosporin merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari jamur spesies Acremonium. Sefalosporin digunakan untuk mengobati penyakit infeksi bakteri seperti otitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, infeksi tenggorokan, dan infeksi menular seksual seperti gonore. Obat ini bekerja membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Beberapa efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan sefalosporin adalah mual, muntah, pusing, sakit perut, diare, dan infeksi jamur. Selanjutnya turunan sefalosporin.
Turunan cefalosporin adalah senyawa bakterisid dengan indeks terapeutik atau batas keamanan tinggi, efektif untuk pengobatan infeksi Staphylococcus dan Streptococcus yang telah tahan terhadap penisilin, E. coli dan P. mirabilis, dan digunakan secara luas untuk pencegahan infeksi selama dan sesudah pembedahan. Turunan ini juga merupakan obat pilihan untuk infeksi berat yang disebabkan oleh Klebsiella sp. Efek samping pada turunan cefalosporin yang umum adalah reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, eosinofilia, demam, tetapi jarang yang fatal. Selanjutnya masuk pada hubungan struktur aktivitas cefalosporin. Terdapat 3 hubungan struktur. Yang pertama yaitu turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Kemudian yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dan dapat meningkatkan ketahanan pada beta. Demikian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi mengenai hubungan struktur aktivitas golongan obat antibiotik, di mana golongan yang saya ambil yaitu turunan aminoglikosida dan turunan cefalosporin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.